Like my YouTube channel. Oke, di video kali ini emang agak jauh melenceng gitu ya dari tema dari YouTube channel aku yang sebelumnya aku bikin video DIY atau tutorial, bikin video unboxing Shopee haul, room decor, jahit menjahit. Nah, kali ini aku bikin video khusus untuk nge-share pengalaman berharga aku, pengalaman yang gak akan pernah bisa aku lupain sepanjang hidup aku. Pengalaman yaitu menyaksikan secara langsung proses panen udang tiger di tambak Pulau Kalimantan Utara, Tarakan. Aku nggak mau dong nyimpan pengalaman berharga ini tuh sendiri. Jadilah video ini aku buat untuk menghibur kalian semua. Informasi yang aku jelasin di video ini juga berdasarkan informasi yang aku dapetin dari si Pak Suami, karena beliau dan keluarga emang terfokus pada usaha pertambakan udang dan ikan ini. Dan sebelum lanjut ke videonya, boleh dong aku mohon ke kalian untuk subscribe dulu channel aku buat yang belum subscribe supaya melengkapi kebahagiaan aku ini. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, ini dia proses awal aku menuju ke lokasi panen. Kata si Pak Suami itu perjalanannya kurang lebih 1 jam sampai di lokasi. Nah, selama perjalanan kita singgah di 2 lokasi yang berbeda. Pertama, kita singgah di tempat pengisian bahan bakar karena kita menggunakan speedboat, jadi kita harus ngisi bahan bakar minyaknya gitu. Kan nggak lucu kalau tiba-tiba di tengah jalan macet atau mogok karena kehabisan minyak. Nah, di sini tempat kita ngisi bahan bakar minyaknya. Aku mohon maaf banget nggak sempat ngambil video pas kita singgah di lokasi kedua, yaitu ketika kita singgah untuk mengambil es balok. Padahal itu komponen yang penting banget, jadinya aku agak merasa sedikit kecewa gitu. Dan di sini aku benar-benar menikmati perjalanan yang super indah ini. Yeay, akhirnya sampai juga di lokasinya. Benar kata suami, perjalanannya emang kurang lebih makan waktu 1 jam gitu. Karena tadi aku tinggalin rumah jam 4 sore, terus sampai di lokasi sekitar jam 5 lewat gitu. Sekarang kita lagi mau menuju ke lokasi tempat panen. Aku ke lokasi tempat panen yang di sebelah sana, tapi aku tidurnya di pondok yang sebelah situ. Nah, kelihatan kan perjalanannya lumayan jauh ya guys, nggak jauh-jauh banget sih, tapi kalau jalan kaki kita lumayan lelah gitu. Itu dia pasukan aku. Ini suasananya lumayan tenang, kebetulan ini cuacanya lagi mendung, jadi nggak yang panas-panas banget, lumayan sejuk udaranya. Di sana kayak ada perkumpulan burung bangau. Biasanya mereka nangkring di sana untuk nyari ikan-ikan kecil yang timbul di parit-parit tambak. Nah, ini dia pintu tambaknya. Aku bakal jelasin sedikit. Ini tuh komponen penting banget dari si tambak. Ini keluar masuknya udang ketika kita panen, bakal dibuka gitu pintunya, terus dibiarin airnya mengalir. Bukan berarti udangnya dilepas gitu ya. Di ujung dari pintunya udah dipasangin jaring gitu, jadi kalau pas panen udangnya keluar nggak langsung keluar gitu, jadi terjaring di jaring, kemudian dinaikkan di sortir berdasarkan size-nya. Ini malam pertama kita panen, yang bantuin lumayan banyak ya guys. Terus pas udangnya diangkat gitu, aku heran karena yang keluar bukan udang tiger tapi udang white, kita sebutnya udang bintik. Jadi aku tanya dong ke suami, kenapa yang keluar bukan udang tiger? Terus suami jelasin,
Suami bilang kalau malam pertama emang yang keluar itu udang bintik atau udang white. Kenapa? Karena si air belum nyentuh si udang tigernya. Nanti di malam kedua baru deh udang-udang tigernya mau keluar bersamaan dengan udang-udang white-nya. Punya kesempatan untuk menyaksikan secara langsung proses panen di tambak udang, itu benar-benar rasanya kayak aku tuh berbahagia banget gitu. Rasa syukur aku nggak ada habis-habisnya, apalagi kalau aku ngelihat keceriaan dari mereka semua yang ngebantuin. Itu benar-benar rasa syukur aku nggak ada batas. Nah, bisa kalian lihat itu udang yang lagi dinikmatin adalah hasil panen yang tadi. Udang bintiknya kita rebus, terus kita buatin sambal seadanya. Benar-benar nikmat banget, seger banget, enak banget. Apalagi kita makannya tuh rame-rame gitu, makan pakai nasi terus dinikmatin rame-rame, itu rasanya ini tuh momen yang gak akan pernah bisa selalu untuk kita ulang ya. Emang aku syukuri banget dan Masya Allah bahagia banget. Maaf aku selebay ini, tapi emang ini tuh emang senikmat dan seenak itu. Proses panen pertamanya udah selesai, jadi pintunya ditutup kembali dan akan dibuka kembali kalau kita mau panen di waktu berikutnya. Kalian bisa lihat kan gimana para pekerjanya itu bersusah payah untuk menutup pintunya kembali sampai harus nyelam-nyelam gitu. Dan aku juga baru pertama kali melihat ini secara langsung. Ternyata semuanya emang gak segampang seperti apa yang kita pikirkan. Nah, ini dia malam kedua kita lanjut panennya. Yang bantuin udah gak sebanyak yang kemarin. Kenapa? Karena mereka yang bantuin kemarin juga lagi pada sibuk panen di tempat mereka masing-masing. Nah, ini dia udang tigernya udah mulai keluar dan alhamdulillah hasilnya lumayan melimpah gitu ya daripada kemarin yang udang white-nya. Nah, ini udang tigernya. Disyukurin aja, alhamdulillah apa yang kita dapat kita syukurin aja. Ini udangnya lagi dikerjain, dipisahin antara bagian kepala dan bagian badannya. Dipilih juga size-nya yang paling besar gitu, terus sama yang kecil disatuin sama yang kecil. Nah, di sini aku juga baru tahu kalau ternyata cara ngebuka kepalanya itu ada tekniknya. Yang tadinya aku hanya memutar bagian kepala, ternyata enggak. Jadi aku dan kalian itu sebenarnya sama-sama lagi belajar, karena ini semua juga masih baru banget buat aku. Ini keesokan harinya coba panen pagi, dan lagi-lagi aku bertanya ke suami kenapa kalau panen pagi itu udang yang keluar nggak sebanyak kalau malam. Ternyata suami jelasin, dia bilang udang itu lagi aktif-aktifnya cuma pada saat malam hari, tapi bukan berarti kalau pada saat pagi dia nggak keluar, cuman keluarnya nggak sebanyak kalau dia aktivitas pada malam hari. Maaf ya guys kalau aku menjelaskannya agak belibet gitu. Oke, ini proses panen malam ketiga sekaligus malam terakhir aku berada di tambak ini, dan bener-bener rasanya tuh nggak mau cepet-cepet pergi dari tempat ini. Aku tuh benar-benar menikmati banget keberadaan aku di sini. Dan di sini di malam ketiga ini aku juga coba untuk ngerjain si udangnya, karena malam-malam sebelumnya aku cuman ngeliatin aja karena aku takut salah atau kayak gimana. Nah, di malam terakhir ini aku memberanikan diri untuk ngebantuin mereka ngerjain si udangnya juga supaya bisa cepat beres gitu, karena semakin hari waktu kita panen itu semakin larut. Yang kemarin kita panen mulai habis maghrib, besoknya mulai jam 8 habis isya, dan sekarang kita panennya emang kayak tengah malam gitu, jadi dikebut. Nah, ini nambah ilmu juga. Dari sini aku jadi tahu kalau air itu ada waktunya, tiap hari berbeda pasang surutnya.
Nah, aku baru tahu sekarang lah ada istilah guris 1, 2, 3. Nah, itu aku pun masih bingung. Rasanya segar banget lihat yang hitam-hitam itu di dalam basket. Gimana dengan kalian? Masya Allah, tabarakallah. Emang rezeki itu nggak bisa kita yang atur ya. Nah, pada saat tadi mau diakhirin aja proses panennya, ternyata masih ada udang yang nyangkut di jaring. Jadi mau nggak mau prosesnya kita lanjutin sampai selesai semua. Nggak apa-apa deh capek-capek, karena usaha itu nggak mengkhianati hasil kan guys. Jadi dikerjain aja dengan seikhlasnya dan senang hati. Benar-benar bahagia banget. And last, ini dia udang-udang yang udah siap buat dijual ke pembelian udang. Oh iya, ini bonusnya ya. Pas aku dan yang lainnya lagi bersiap-siap pulang, ternyata di samping rumah ada banyak banget monyet-monyet gitu yang nangkring di pohon. Dan ini tuh melengkapi kebahagiaan aku banget. Ini tuh nggak selalu bisa kita saksikan di kota ya, cuman bisa ada di daerah kebun, daerah pertambakan khususnya. Kalau kalian bisa lihat dengan jelas, itu monyet-monyet hutan. Biasanya juga muncul monyet khas Kalimantan, yaitu bekantan, tapi kali ini dia nggak ada di teman-temannya. Nah, ini dia tadi mau mendekat gitu karena aku ketakutan. Akhirnya aku suruh dia pergi, aku lemparin makanan gitu, akhirnya dia mau pergi. Karena aku juga takut banget kalau dia mendekat, karena kata orang-orang yang ada di sini biasanya kalau monyet abu-abu itu emang agak lebih garang, lebih ganas daripada monyet-monyet yang berkulit coklat gelap gitu. Udah sih, itu aja pengalaman yang bisa aku share ke kalian. Semoga kalian gak bosen ya untuk video kali ini. Mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Aku buat video ini tuh bukan untuk pamer atau apa-apa. Ini tuh pure aku pengen ngebagi kebahagiaan aku, ngebagi pengalaman aku ke kalian. Dan aku juga pengen menghibur kalian semua. Kalian yang suka dengan videonya, kalian boleh tekan tombol like-nya. Dan aku juga mau ingetin ke kalian, buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu channel aku. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan tiap aku upload video terbaru. Thank you for watching. Dadah.